Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan pertemuan kedua pada hukum bisnis dan lingkungan. Kita akan membahas tentang struktur perusahaan dan tanggung jawab hukum. Apa itu struktur perusahaan? Struktur perusahaan adalah kerangka organisasi yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan, dikelola, dan bertanggung jawab atas kegiatan bisnisnya. Menurut Gibson dan Osborne tahun 2020, struktur perusahaan mencakup aspek hukum, hierarki manajemen, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat dari struktur perusahaan ini adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Adapun manfaatnya, memberikan kejelasan, tanggung jawab hukum, melindungi kekayaan pribadi, pemilik, mempermudah pengumpulan modal, membantu kepatuhan terhadap peraturan hukum. Kemudian jenis-jenis struktur perusahaan. Ada beberapa jenis perusahaan yang umum kita, jenis atau struktur perusahaan yang umum kita ketahui. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ciri-cirinya adalah dimiliki oleh satu orang dan pemilik bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajiban perusahaan. Kemudian ada perusahaan perseroan terbatas, eh, sering dikatakan PT, adalah memiliki badan hukum terpisah sehingga pemegang saham hanya bertanggung jawab sesuai modal yang ditanamkan. Sementara koperasi adalah dimiliki dan dijalankan bersama oleh anggota untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Ada badan usaha lainnya meliputi partnership, kemitraan terbatas, dan badan usaha non-profit sesuai kebutuhan. Ini mungkin ada firma, CV, yayasan masuk ke dalam badan usaha lainnya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur perusahaan. Beberapa alasan kenapa kita memilih struktur perusahaan tertentu adalah karena akan secara krusial mempengaruhi berbagai aspek operasional, hukum, dan keuangan suatu entitas bisnis. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan utama dalam faktor ini yang meliputi pertimbangan hukum, pajak, operasional, dan keuangan lainnya ya. Tentu pada saat kita memilih apa bentuk perusahaan itu mau firma, mau perseorangan, mau perseorangan terbatas, itu karena ada pertimbangan hukum, sebab dan akibatnya dan apa yang akan kita terima di kemudian hari. Misalnya, eh, kenapa kita memilih perseroan terbatas? Karena perseroan terbatas keunggulannya adalah mereka badan hukum yang mandiri bisa berbuat secara hukum tanpa tanpa harus campur tangan tangan pemilik modal misalnya. Kemudian batas dari modal yang terlibat hanya sebatas modal yang di store gitu ya. Nah, pertama faktor-faktor utama yang mengaruhinya ya misalnya pertimbangan hukum menentukan tanggung jawab hukum pemilik. Ada tanggung jawab hukum yang bertanggung jawab hukum yang berbeda antara PT dengan firma. Misalnya, kalau PT tanggung jawab hukumnya ya sebatas tadi modal yang di store. Tapi kalau firma tanggung jawab hukumnya itu full dari seluruh modal yang di store dan bahkan harta yang dimiliki itu bisa jadi bagian jika memang ada firma tersangkut hukum, misalnya terkait hutang piutang ya. Kemudian PT memiliki perlindungan hukum karena terpisah dari pemilik. Perusahaan-perusahaan memiliki resiko pribadi lebih besar, itu ya. Kemudian pertimbangan operasional terkait dengan pengelolaan bisnis sehari-hari meliputi fleksibilitas, pengambilan keputusan, struktur manajemen, kesesuaian dengan model bisnis. Yang ketiga, pertimbangan pajak. Setiap struktur memiliki aturan pajak yang berbeda. PT dapat memperoleh fasilitas pajak tertentu, sementara koperasi dapat memperoleh keuntungan pajak khusus. Adapun badan usaha lainnya, ini kemampuan mengumpulkan modal, misalnya pengelolaan utang perusahaan, menentukan keseluruhan modal dan investasi,
membantu pertumbuhan dan stabilitas bisnis perusahaan. Jadi badan usaha lainnya ini misalnya badan usaha milik daerah berarti modalnya dari pemerintah daerah. Ada juga misalnya firma tadi ya bisa mengumpulkan modal dari beberapa orang yang digabungkan seperti itu. Kemudian pengelolaan utang perusahaan menentukan keseimbangan modal dan investasi membantu pertumbuhan stabilitas bisnis perusahaan. Kemudian bicara tanggung jawab hukum dalam perusahaan. Tanggung jawab hukum dalam perusahaan merupakan aspek penting yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab entitas hukum serta individu yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Dalam konteks ini ada tiga tingkatan tanggung jawab yang perlu dipahami secara mendalam, yaitu tanggung jawab individu pemilik atau pemegang saham, tanggung jawab direksi dan manajemen perusahaan, serta tanggung jawab perseroan sebagai entitas hukum. Ya. Tanggung jawab individu pemilik atau pemegang saham pada tingkat ini individu pemilik atau pemegang saham bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Adapun tanggung jawab individu pemilik atau pemegang saham di sini direksi dan manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap keputusan dan tindakan yang diambil untuk kepentingan perusahaan. Jadi kalau atas nama perusahaan berarti di sini direksi ya yang berperan. Kemudian tanggung jawab perusahaan sebagai entitas hukum. Perusahaan sebagai entitas umum memiliki tanggung jawab tersendiri, terpisah dari individu-individu yang terlibat dalam operasional perusahaan. Jadi, perseroan terbatas itu dia dianggap sebagai entitas hukum yang punya legitimasi untuk melakukan suatu perikatan misalnya seperti itu. Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam bisnis. Dalam konteks hukum bisnis, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum adalah pedoman atau aturan moral yang mengatur perilaku perusahaan dan individu-individu yang terlibat dalam operasinya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak secara etis, mematuhi hukum yang berlaku, dan bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya. Prinsip-prinsip etika bisnis yang mempengaruhi tanggung jawab hukum. Prinsip-prinsip etika bisnis merupakan landasan bagi perilaku perusahaan dan mempengaruhi bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab hukumnya. Beberapa prinsip etika bisnis yang mempengaruhi tanggung jawab hukum antara lain integritas, transparansi, kepatuhan hukum, perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering kita sebut CSR, Corporate Social Responsibilities, adalah konsep yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas selain mencari keuntungan finansial, yaitu terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip CSR yang mempengaruhi tanggung jawab hukum adalah bisnis antara lain bagaimana mereka memelihara lingkungan, bagaimana melibatkan masyarakat sekitar, dan pengelolaan resiko sosial. Implikasi praktis dalam penegakan tanggung jawab hukum. Penegakan tanggung jawab hukum dalam praktik bisnis dilakukan melalui penerapan kebijakan internal yang sesuai dengan hukum dan etika bisnis, serta pengawasan melalui audit, evaluasi kinerja, dan laporan yang transparan. Kesimpulannya, struktur perusahaan merupakan dasar penting dalam pengolahan dan operasional bisnis karena menentukan sistem organisasi, tanggung jawab hukum, perlindungan kekayaan pribadi, serta kewajiban pajak perusahaan. Pemilihan struktur perusahaan harus mempertimbangkan aspek hukum, pajak, operasional, dan keuangan agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Selain itu, tanggung jawab hukum tidak hanya dimiliki oleh perusahaan sebagai entitas hukum, tetapi juga oleh pemilik, pemegang saham, direksi, dan manajemen perusahaan. Dalam praktik bisnis, penerapan prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, menjaga reputasi perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Demikian teman-teman, berhubungan dengan materi kedua ini, silakan kalau ada pertanyaan maupun sanggahan atau diskusi apapun, silakan mengisi forum di diskusi 2. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.